Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifal Ansori, SPDI, guru SMK Negeri 2 Leles, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai guru PAI akan menyampaikan materi pembelajaran khusus aspek Al-Quran. Karena sebagaimana kita ketahui dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ada 5 aspek pokok yang mesti dipelajari, bahkan bisa kita anggap wajib. Yang pertama yaitu aspek Al-Quran, yang kedua aspek keimanan atau tauhid, yang ketiga aspek muamalah atau fikih, yang keempat aspek perilaku atau akhlakul karimah, yang kelima tentang sejarah, sejarah Islam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran khusus aspek Al-Quran, di mana pada setiap pertemuan pendidikan agama Islam, aspek Al-Quran menjadi sebuah hal yang wajib, yang pokok, yang dasar. Yang pertama mesti kita kupas, kita bahas. Karena bagaimana kita bisa membahas eh, materi tentang agama yang lain, baik aspek fikih ataupun aspek lainnya, kalau sumber dari agama itu sendiri, itu Al-Quran, itu kita belum memahami minimal yang dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas materi Al-Quran tentang berpikir kritis dan demokrasi. Marilah kita sama-sama kita simak slide PowerPoint sebagai berikut. Oke, sudah kelihatan mungkin ya untuk slide-nya pada kesempatan kali ini. Untuk materi PAI pada kesempatan kali ini kelas 12 semester Gasal, yaitu materi Al-Quran tentang berpikir kritis dan demokrasi. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran terkait materi ini, yang pertama karena kita ini adalah aspek Al-Quran, makanya yang pertama setidaknya para siswa itu mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Selain membaca, juga para siswa dituntut untuk bisa menganalisa hukum bacaan tajwid. Selanjutnya, setelah selesai membaca menganalisa hukum, juga para siswa minimal bisa menerjemahkan bagian-bagian Al-Quran khususnya dengan materi yang terkait pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, para siswa bisa menjelaskan bagaimana asbabun nuzul, karena Al-Quran tidak akan lepas dari asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang kelima, para siswa juga di sini diharapkan bisa menjelaskan, minimal meresapi isi kandungan Al-Quran yang berkaitan tentang berpikir kritis dan demokrasi. Juga para siswa diharapkan bisa mendemonstrasikan hafalan. Setelah membaca, mengkaji, juga diharapkan menghafal, karena menghafal Al-Quran merupakan bagian ibadah, bagian yang mesti dilatihkan kepada para peserta didik. Yang terakhir, diharapkan para siswa bisa menunjukkan, menampilkan contoh perilaku berpikir kritis dan demokrasi berdasarkan pada Al-Quran, khususnya Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, juga Al-Quran Ali Imran ayat 159,
tentang demokrasi. Selanjutnya yang akan menjadi bahan sebagaimana tadi tujuan pembelajaran yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini, yaitu pertama pasti kita akan menampilkan bacaan, di mana para peserta didik nantinya akan dites bacaan Al-Qur'annya apakah sudah sesuai dengan kaidah tajwid atau belum. Juga nanti juga peserta didik akan mempelajari bagaimana mengkaji hukum bacaan tajwidnya. Apakah sudah bisa atau mungkin nanti belum bisa, nanti mungkin ada proses pembimbingan yang secara khusus bagi yang belum bisa. Selanjutnya juga yang akan menjadi bahasan materi itu tentang bagaimana menerjemahkan, minimal menerjemahkan arti secara kebahasaan, bukan arti secara tafsiri. Selanjutnya ini bagaimana menjelaskan asbabun nuzul, terus juga bagaimana minimal bisa mengungkapkan satu hadis yang berkaitan tentang berpikir kritis. Terus juga isi kandungan, terus juga hikmah, bagaimana manfaat hikmahnya berpikir kritis sehingga mesti dipelajari di kelas 12 ini. Selanjutnya yang terakhir diharapkan para siswa juga mampu nanti menerapkan perilaku berpikir kritis. Hal ini juga sama pada ayat yang kedua yaitu tentang Al Imran 159 tentang demokrasi. Pertama kita bahas bacaan dulu, tajwidnya, terjemahannya, asbabun nuzulnya, kandungan, terus juga bagaimana pengamalannya. Nah, ini merupakan materi pokok-pokok dalam pertemuan kali ini. Nanti diharapkan pada proses pembelajaran yang akan kita laksanakan, kita bisa lebih memahami. Nanti kita akan membuat penugasan, tes bacaan lisan, tes tulisan juga. Nanti harus ditulis bagaimana ayat-ayat Al-Qur'annya. Bagaimana nanti kita membuat kelompok, kelompok kerja bagaimana mengkaji tentang kandungan terkait berpikir kritis atau dan juga demokrasi. Nanti kita akan lebih menarik lagi tentang demokrasi, bagaimana demokrasi ini apakah sesuai tidak dengan Al-Quran, dengan agama Islam, apa karena sebagaimana kita ketahui bahwa demokrasi berasal dari Barat, terus kita nanti bisa mendiskusikan eh, materi ini dengan diskusi kelompok yang lebih menarik dengan melibatkan seluruh peserta-peserta didik. Ini merupakan sebagai bahan dasar bagi para peserta didik, para siswa, para siswi untuk bisa menjadi acuan untuk nanti kita materi di kelas. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.